kini saatnya. Ada banyak kata dalam jiwa yang tercipta, menyatu dalam bahagia, bersama dalam suasana. Sambutlah tanganku kasih, satukan rasa di hati, pastikan diri. Genggamlah tanganku sayang, satukan rasa di hati, yakinkan diri. Langkahkan kaki, jalani hidup ini, bersama dalam cinta, berdua dalam cinta. Terbuai hati saat kau ucap janji, tersanjung diri ini saat kau ucap cinta. Mas, Wisnu, Ya, Ibu. kamar 229 di mana ya? Oh, di sebelah sana, Ibu. Kamar sebelah kanan. Oke, makasih ya. Balik. Itu murahan banget sih jadi cewek. Lu tuh jangan sembarangan ya kalau ngomong. Lu masih inget kan udah berkali-kali gue bilang sama lu jangan pernah ganggu laki gue lagi. Asal lo tahu ya perempuan gila. Yang nyuruh dan maksa gue kesini tuh bukan mau gue. Itu maunya laki lo, ngerti? Dan jangan sekali lagi lo nuduh gue ngejar laki lo. Kamu emang laki-laki bajingan. Kamu bilang kamu mau cari kerja tapi apa? Kamu malah tidur sama cewek di hotel. Apa sih yang kamu pikirin apa? Enggak, sayang. Udahlah kamu nggak usah ngomong macem-macem deh. Ternyata apa yang orang bilang sama saya selama ini semuanya benar. Kamu mau sama saya cuma mau main-main aja kan? Iya kan? Kamu emang bangsat. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Apa benar ini rumah Ibu Indah? Iya, benar. Tapi dia sekarang tidak tinggal di sini. Ada apa ya, Pak? Sebetulnya kami ingin mencari Denny, adiknya Ibu Indah. Apakah Ibu tahu di mana alamat Denny? Tahu, Pak. Saya tahu. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Apa betul ini rumah saudara Denny? Betul, Pak. Tapi orangnya sedang tidak di rumah. Ada apa ya, Pak? Kami dari kepolisian, kami mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap saudara Denny.
karena diduga telah melakukan pembunuhan terhadap Ibu Asri. Pembunuhan? Wah, keterlaluan. Tapi memang anak itu sangat kurang ajar. Dari dulu saya memang tidak suka sama anak itu. Dia itu beringasan, Pak. Pendendam. Dan yang kurang ajarnya, Pak, dia bawa lari anak saya dan dia nikahi secara diam-diam. Saya yakin dia itu sedang mengincar harta kekayaan saya. Nah, itu dia Pak anaknya, Pak. Saudara yang bernama Denny? Ya, betul. Ada apa, Pak? Saudara kami tangkap. Saya salah apa? Saudara telah diduga melakukan pembunuhan terhadap Ibu Asri. Ini surat perintahnya, Pak. Wah, ini nggak benar, Pak. Saya nggak bunuh Ibu Asri kok. Kami hanya menjalankan tugas. Saudara sekarang ikut ke kantor. Nanti di kantor kami jelaskan. Pak, saya nggak bunuh Ibu Asri, Pak. Akhirnya, rencana aku berhasil juga. Saya nggak nyangka ya, Priti bisa sejahat itu sama orang miskin. Mentang-mentang dia anak orang kaya kali, jadi dia bisa berbuat seenaknya sama orang miskin. Tapi dia... Tunggu dulu berarti, saya belum selesai ngomong. Pokoknya kalau Priti datang, akan saya ajarkan dia sopan santun supaya dia mau menghargai Nanda. Maaf Tante, saya mau tanya. Yang bilang ke teman ponakan Tante, kalau Preti mau nikah sama orang kaya itu siapa? Ya dia sendiri. Dia sendiri? Iya, saya heran kok Priti bisa sejahat itu. Belum pernah saya ketemu perempuan sejahat itu. Perempuan kurang ajar! Tante jangan ngomong sembarangan ya. Saya udah telepon dia dan dia nangis-nangis sama saya. Dia nggak ada maksud untuk menyakiti saya, Tante. Sekali lagi Tante ngomong kayak itu, saya akan bunuh Tante. Jangan. Kenapa Tante ngakuin hal ini, ha? Kenapa Tante tega menyakiti saya dengan Preti? Ayo Tante, temui saya dengan orang yang bilang ke Tante. Kalau enggak, saya akan bunuh Tante. Lepaskan Tante, udah sakit. Oh, saya ngerti sekarang. Kenapa selalu terjadi salah paham antara saya dan Preti? Ternyata ada Bu Nungki di belakang ini semua ya. Pasti Bu Nungki juga kan yang menaruh obat penggugur kandungan di kamar saya, ya kan? Lepaskan. Dasar perempuan kurang ajar. Saya tidak akan lepaskan Tante, tapi saya akan bawa Tante ke kantor polisi. Jangan Nanda. Anak Tante udah meninggalkan Tante. Kesian Tante, lepaskan. Iya! Kenapa Tante ngelakuin semua ini? Bu Nungki, Nanda akan melepaskan Bu Nungki. Tapi dengan satu syarat. Bu Nungki harus menjelaskan semua ini pada Preti bahwa Bu Nungki yang melakukannya. Iya, tolong lepaskan. Apa? Jadi ini semua ulahnya Tante Nungki? Iya, Preti. Dia yang bilang sama saya kalau kamu mau nikah sama orang kaya itu, Preti. Dan dia yang menyebabkan kesalahpahaman di antara kita. Kurang ajar ya tuh orang. Tahan ya dia aja sampai pergi ya. Aku sana sekarang juga. Mati gue. Bisa gagal rencana gue. Enan, mau kemana? Gak usah ikut campur urusan orang deh. Perlu duit untuk menutup mulut si Nungki. Kurang ajar. Kenapa sih lo kali itu semua? Kenapa Tante? Siapa suruh Tante? Sama saya. Kalau Tante nggak bilang sama saya akan bunuh Tante. Bilang Tante. Preti, sudah Preti. Preti. Tante bilang sama saya. Tante bilang sama saya. Siapa yang sudah telepon itu? Siapa Tante? Bilang sama saya. Maafkan Tante. Preti, maafkan Tante. Bilang. Kalau Tante nggak bilang sama saya sekarang, akan saya bunuh Tante. Akan saya bunuh Tante. Bilang sama saya. Bilang sama saya. Sudah Preti, sudah Preti, sudah. Tante keluar Tante. Keluar. Preti. Sudah. Maafin Preti, Ma. Maafin Preti. Gara-gara perempuan brengsek itu. Tante jadi salah sangka sama Mama. Tante jadi salah duga sama Mama. Maafin Preti ya, Ma. Tante udah mengira yang bukan-bukan sama Mama. Maafin ya, Ma. Mama selalu sabar sama Preti. Maafin Preti, Ma. Anakku, Preti. Apapun yang terjadi, Mama juga sangat menyesal, Nak. Jangan sampai hal seperti ini terulang lagi ya. Ya, Ma. Saya menyesal, Ma. Maafin saya, Ma. Terima kasih ya Allah. Akhirnya Engkau menyatukan kami kembali.
Ada apa, Bion? Kelihatannya kok panik banget. Ini Pak, saya nelfon Ibu Nungki. Tapi nggak ada yang angkat, nggak tahu kemana ini Ibu Nungki. Masalahnya Non Preti sekarang udah ke rumah Nanda. Loh, ada apa? Non Preti sudah tahu, Pak. Tahu bagaimana? Dia sudah tahu kalau ada yang jahatin dia. Soalnya saya ngedengarin Non Preti bicara di telepon sama Nanda. Sebaiknya sekarang Pak, kasih aja Ibu Nungki itu uang 5 juta. Dia pernah minta uang 5 juta sama saya, tapi saya diamkan aja. Daripada dia nanti buka mulut, Pak. Kasih aja deh, Pak. 5 juta? Iya. Banyak sekali. Aduh, Pak. Uang 5 juta nggak seberapa, Pak. Kecil. Kalau dibandingkan demi masa depan Non Preti. Kalau Non Preti itu sempat tahu, gimana Pak? Coba, saya nggak bisa ngebayangin. Pasti dia akan benci sama Pak. Dia akan pergi dari sini, pergi ke rumah yang kumuh itu lagi, Pak. Iya, tapi saya harus pergi ke bank dulu untuk mengambil uang 5 juta itu. Aduh. Siapa ya? Jangan-jangan Ibu Nungki itu, Pak. Aduh. Siapa? Saya Bu Nungki, Bu Yona. Gimana Pak, gimana? Ayo gimana? Sebentar. Mana ya? Gimana, ayo. Sebentar. Saya punya uang 10 juta. Ya, tapi ini uang kantor. Tidak apa-apa, kita ambil dulu 5 juta. Nanti saya ambil uang di bank. Ya. Sebentar ya. Nah, ini 5 juta. Ya, Papa sekarang masuk. Ya, saya tunggu di ruang tengah ya. Jangan di ruang tengah, Papa masuk kamar. Nanti kalau Bu Nungki masuk, nanti dia minta kencing lah, minta segala macam lah. Kalau ketemu Bapak gimana, nanti dia minta macam-macam. Ayo. Iya, sebentar. Bentar. Sebentar. Amat sih. Saya lagi telepon. Emangnya ada apa? Aduh, Bu Yona. Gawat. Saya tadi ditampar sama Preti. Terus dia mau bunuh saya. Terus? Untuk cari kebenarannya, mereka nanya saya macam-macam. Terus kamu buka mulut lagi? Ya enggak dong, makanya saya kesini. Saya perlu uang untuk pergi dari Jakarta. Perlu berapa? 5 juta. Hah? 5 juta? Gila kali ya? Kamu kok udah banyak saya kasih uang? 5 juta lagi? Ya untuk keperluan saya selama sebulan di sana. Ya udah deh, kalau Bu Yona nggak mau, saya akan bongkar semuanya untuk membersihkan diri saya. Saya nggak mau dibunuh, saya nggak mau mati konyol. Sebentar ya. Saya ada uang 500. Ini cukup kan buat ongkos kamu keluar kota ya? 500? Mana cukup? Cukup lah. Nanti kamu di sana kalau kekurangan uang, kamu ngutang dulu. Nanti kalau suasana sudah tenang, kamu datang lagi ke sini, saya kasih sisanya. Oke? Ya udah. Benar ya Bu ya? Iya benar. Ayo cepetan. Maaf Pak, saya mau telepon istri saya. Bisa pinjam teleponnya Pak? Silakan pakai yang ini aja, sebab handphone saudara sudah menjadi barang bukti. Kasih. Siap. Kenapa kau coba nih? Siap, makasih Pak. Saya boleh pinjam lagi Pak? Saya mau telepon ke rumah. Silakan. Kasih. Halo. Halo, iya Tante, saya mau bicara sama Mita. Heh, saya tidak mau bicara sama penjahat seperti kamu. Dan jangan pernah telepon rumah ini lagi. Denny. Ya. Mia, sebaiknya kamu jangan cerita apa-apa ke Mita masalah Denny. Kasihan kalau sampai dia tahu suaminya seorang pembunuh.
Iya Mbak, nomor telepon Hotel Raden berapa ya? Iya. Berapa Mbak? Ya. 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 Makasih. Hotel Radin, selamat malam. Ada yang bisa dibantu? Malam Mas. Bisa tolong disambungkan ke kamar 229 dengan Pak Denny atau Ibu Tria? Kamar 229 sudah kosong, Bu. Nyonya Tria dan suaminya sudah check out. Iya, makasih. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah mencoba. Pelacur, mana laki gue? Lo telepon aja HP laki lo sendiri. Paling juga dia lagi sama pelacur lain. Pokoknya dia tuh kan jam berapa ya? Udah tengah malam deh, kira-kira jam 2. Saya ingat pokoknya jam 2. Ya, kira-kira jam 2. Terus dia ngomong apa? Biasalah, Mita dengan jutek-juteknya gitu. Ya, saya sih cuma marah-marahin balik, habis itu saya matiin teleponnya. Bagus. Emangnya Denny kemana sih, Om? Kalau persisnya kemana Om tidak tahu. Cuma yang Om dengar dia pergi keluar kota beberapa hari. Katanya sih untuk urusan bisnis atau apalah. Keluar kota kok tumben Mita nggak tahu? Jadi begini, justru Mita itu sudah mulai curiga sama Denny waktu kamu telepon. Terus waktu kejadian kita ngirimin dia surat. Nah, akhirnya yang dia melihat sendiri kamu tidur sama Denny di hotel. Iya. Nah, justru dari situ Mita sudah mulai curiga sama Denny. Jadi begini, kenapa kita tidak manfaatkan keadaan ini? Maksudnya? Ya, kamu telepon ke Mita, kamu bilang sama Mita bahwa kamu dan Denny akan pergi ke Singapura lah, entah kemana lah. Dan yang paling penting, kamu bilang sama Mita bahwa kalian akan menikah. Dengan begitu, Mita akan semakin marah dan semakin membenci Denny. Dan dia bisa langsung menceraikan Denny, ya kan? Oke. Terus saya kapan teleponnya? Ya sekarang. Telepon sekarang. Udah. Halo? Acur. Di mana laki gue lo simpen? Cewek gila, lo denger ya? Gue tuh udah maksa dan gue udah bujuk laki lo supaya mau pulang. Cuma masalah dia nggak mau. Jadi sekarang gue sama Denny tuh kita lagi nyiapin segala persiapan soal kita mau Singapura buat nikah ya. Dah. Dia ngomong apa? Enggak. Dia tapi kayaknya nangis.
Nice, nice. Bagus. Jadi apa lagi? Gak usah dijawab. Gak usah dijawab. Biarkan. Biar Mita semakin benci sama Denny. Ya kan? Iya. Bagus. Lo harus lupain dia. Itu yang ngebuat gue kagum sama lo karena lo tegar, Mit. Karena lo tegar. Udah, Mit, mendingan lo pindah ke kota lain. Gue tahu lo sanggup. Gue tahu lo kuat. Mit. Mit, sekarang lo sadar deh, Mit. Sekarang lo sadar. Sekarang lo ikut gue pulang ke rumah ya. Ya. Dengan mendapatkan surat keterangan dari kepolisian, jadi mempermudah saya untuk mengurus surat-surat saya yang hilang. Terima kasih, Pak. Hei! Oh, ternyata kamu sering keluar masuk penjara. Kalau boleh saya tahu, Pak, kasus apa yang menimpa dia? Dia tersangka utama kasus terbunuhnya Nyonya Asri. Oh, membunuh. Jadi hanya semata-mata karena uang, kamu rela menghabisi nyawa orang. Hebat. Luar biasa. Saya juga gak nyangka ada seorang ayah yang tega ngancurin hidup anaknya sendiri. Terus cerai sama istrinya, kawin lagi sama wanita lain. Demi harta juga, kita sama aja lah. Mungkin Anda yang lebih busuk dari saya. Bisa dengar sendiri, Pak Polisi. Justru orang yang kotor dan busuk seperti dia ingin pura-pura jadi bersih. Dan begitulah cara dia berdalih. Hei, kurang ajar loh! Selamat menikmati istana, Pak. Selamat. Mita.
Kamu mau kemana, nak? Udah gak kuat lagi. Saya udah mau pergi, Ma, dari neraka ini semua, Ma. Gak kuat. Kamu apa-apaan sih, sayang? Kamu kan anak Mama. Jangan pergi. Udah deh, Mama gak usah pura-pura perhatian lagi deh sama Mita, Ma. Gara-gara Mama yang gak membolehkan suami saya untuk kerja di perusahaan milik Opa, sekarang lihat dong akibatnya, Ma. Mama lihat. Dia berkhianat sama saya, Ma. Dan apa Mama peduli sama semua masalah saya itu, ha? Peduli nggak? Kamu apa-apaan sih, sayang? Ma, udah deh, cukup deh, Ma. Saya juga pasti nanti akan kembali lagi. Tapi saya kembali untuk menuntut hak saya atas perusahaan milik Opa, Ma. Tolong deh Mama inget itu ya. Tolong. Mita. Mita. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Apa benar di sini rumah Ibu Minati? Iya, saya sendiri Ibu Minati. Kami dari kepolisian untuk membawa Ibu ke kantor. Ada apa, Pak? Karena Ibu diduga melakukan pembunuhan terhadap Ibu Asri. Loh, kok jadi saya yang dituduh, Pak? Ini surat perintahnya, Bu. Tapi saya... Nanti bisa dijelaskan ke kantor. Sekarang juga Ibu ikut ke kantor kami. Mari, Bu. Saya nggak ada salah, Pak. Saya nggak pernah membunuh menantu saya sendiri, Pak. Bu, kenapa, Bu? Ada apa lagi, Pak? Kami bawa ke kantor. Bu, biasa, Bu. Apa? Saya dibawa ke kantor. Iya. Saya nggak pernah membunuh menantu saya sendiri, Pak. Ibu. Syukurlah pada Tuhan Yang Maha Esa, ternyata pembunuhnya bukan kamu. Yuk, saya antar. Mari. Bulan ya. Selamat, Den. Selamat jalan ya, Den. Ya. Hati lu, Den. Oke. Oke. Ya. Hai, saya sarankan kamu sebaiknya jangan masuk ke dalam. Kenapa? Karena saya baru keluar dari penjara, terus Anda nganggap saya penjahat. Saya bisa sampai masuk penjara itu karena fitnah. Kalau Anda nggak percaya, bisa tanya sama polisi. Saya bawa Anda ke sana. Jangan salah sangka. Saya melarang kamu masuk ke dalam untuk menyelamatkan kamu dari Mia. Gimana sih? Saya nggak ngerti maksudnya apa. Kamu mau tahu kenapa? Gara-gara kamu, Mita syok berat. Dia stres dan dia mengalami depresi, tekanan batin. Begitu dia tahu kamu main gila dengan perempuan lain. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Dia meninggal karena bunuh diri. Mamanya juga sekarang stres berat. Dia syok. Jadi kalau saya izinkan kamu masuk ke dalam, dia tidak akan segan-segan membunuh kamu. Karena yang dia tahu, kamu adalah penyebab kematian anaknya. Dan untuk menjaga ketenangan di rumah ini,
Saya mengganti nomor telepon di rumah ini untuk menghindari suatu saat kamu menelpon ke sini dan Mia yang angkat. Karena kalau dia mendengar suara kamu, dia akan histeris. Jadi sebaiknya kamu pergi saja ziarah ke makam istri kamu. Kalau kamu mau, saya bisa kasih alamat. Ini surat kematian Mita. Saya nggak pernah pengen nyakitin hati kamu. Saya ngerti dan saya bisa ngerasain apa yang kamu rasain. Waktu saya masih di penjara, saya coba hubungin kamu tapi nggak bisa. Saya akan selalu sayang sama kamu. Kamu istirahat yang tenang ya. Saya sayang sama kamu. Maafin saya, Mia. Pak, ibunya sih sering datang kemari. Tapi dia kelihatannya kayak orang stres tuh, Pak. Suka bawa pistol lagi. Ya udah, makasih ya Mas ya. Tolong sering dibersihin, dirapiin. Ya gimana? Oke, ya ditunggu. Ya, kenapa? Break. Bung, tolong jangan gila, Bung. Ini semua udah siap, pemainnya sudah siap. Oke lagi. Kenapa? Papan atas. Ya, aduh, gimana Pak? Ini papan atas memang brengsek, Bung. Saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Jam 8 di calling, datang juga jam 8 tapi besoknya. Jadi, break. Oke? Oke, oke. Ya. Waduh, maaf nih. Terpaksa hari ini nggak jadi nih. Nggak jadi syuting nih. Ya, kok nggak jadi, Pak? Inilah masalahnya nih, Mas. Di film itu, di sinetron itu ada yang disebut papan atas. Yang pemain-pemain yang lagi naik daun, yang lagi dipakai di mana-mana, nggak pernah mikirin orang lain. Dia syuting sini, syuting sini, syuting sini. Ah, gini nih kejadiannya nih. Mestinya syuting di sini nggak jadi. Memang belagu itu papan atas, Mas. Tapi acting saya barusan bagus kan, Pak? Waduh, kalau acting masih luar biasa, Mas. Kalau jempol 2 nih, tambah 1 lagi nih, 3. Luar biasa actingnya, Mas. Nanti, Mas, saya akan calling lagi. Ya? Oke, nggak usah khawatir. Tapi, kalau masalah pembayaran, Mas, tetap saya bayar. Orang film tuh nggak pernah nipu-nipu, Mas. Tadinya kan cuman ya udahlah saya kasih, Mas. Ya, mudah-mudahan bisa, ya kan? Lain kali ya. Alamat masih di sana kan? Oke, yuk, mari Mas.
Udah, Mit. Jangan sedih mulu. Pastinya kan lo bahagia, anak lo udah lahir. Kenapa sih lo nangis mulu? Gue ngebayangin, Mit. Kalau ntar anak gue nanyain siapa bapaknya, gue gak tahu gue masih ngomong apa. Gue kan juga gak mungkin bohong sama anak gue. Udahlah, lupain aja. Sekarang mendingan lo mikirin masa depan anak lo. Suatu saat nanti, kalau gue ketemu sama Denny, gue akan bunuh dia.